Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 5 bab lagi, yaitu dari bab 3896 sampai 3900. Oke, kita mulai aja ya. Bab 3896. Ketika orang kaya Timur Tengah memutuskan bahwa dia ingin menggunakan orang kulit hitam terkaya sebagai kelinci percobaan dan menontonnya dengan sabar, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang terus menawar. Faktanya, semua orang tidak bodoh. Melihat pasien Parkinson ini gemetaran lebih hebat daripada traktor genggam, kita tahu bahwa ini pasti pasien Parkinson yang parah. Jadi, sekarang semua orang ingin melihat sobat ini mengambil foto pertama peremajaan setelah dan dapatkah dia pulih di tempat. Pada saat ini, Song Wantin berkata, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, pil peremajaan pertama malam ini, harga tertinggi saat ini adalah 2 miliar dolar Amerika Serikat. Dan yang kedua, 2 miliar dolar Amerika Serikat. Jika ada tamu yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi, sebelum saya bertanya untuk ketiga kalinya, saya kasih satu kesempatan lagi untuk melakukan penawaran. Jika Anda ingin menaikkan harga, silakan angkat tangan dan biarkan saya melihat." Adegan ini masih sunyi. Semua orang bertekad dan tidak akan elang tanpa kelinci. Semua orang tidak sabar menunggu Song Wanting menyelesaikan ketiga kalinya dan dengan cepat menutup kesepakatan. Dengan cara ini, Hao Chundan akan memiliki kesempatan untuk keluar jalan-jalan. Apakah itu bagal atau kuda? Kita akan tahu ketika kita melihatnya. Pada saat ini, Song Wanting berkata lagi, "Oke, ini adalah ketiga kalinya dan untuk 2 miliar dolar. Izinkan saya meminta Anda untuk yang terakhir kalinya. Jika ada tawaran yang lebih tinggi, silakan ambil kesempatan terakhir." Pasien Parkinson semakin gemetaran karena kegugupannya. Dia tidak tahu apakah pil Hao Chundan dapat menyembuhkan penyakitnya kali ini. Tetapi dia tahu betul bahwa teknologi modern sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menyembuhkannya. Oleh karena itu, pil Hao Chundan ini mungkin adalah kesempatan terakhir. Pada saat ini, Song Wantin telah mengambil palu kayu kecil di atas meja lelang. Dia mengangkat palu, melihat sekeliling penonton untuk terakhir kalinya, dan tersenyum sedikit. 2 miliar dolar Amerika Serikat. Deal. Setelah itu, dia merobohkan palu dengan keras dan membuat benturan keras. Segera, dia mengarahkan telapak tangannya ke arah pria kulit hitam yang kaya dan berkata sambil tersenyum, "Tolong beri tepuk tangan dan selamat nomor 047 karena memenangkan pil peremajaan pertama malam ini dengan harga 2 miliar dolar." Ada tepuk tangan meriah dan pria kulit hitam yang kaya itu terlalu bersemangat untuk menambahkan. Pada saat ini, Song Wantin berkata lagi, "Selanjutnya, mohon minta staf kami untuk menyerahkan ponsel ke nomor 407. Mohon konfirmasi dengan bagian keuangan atau anggota keluarga di nomor 047 dan selesaikan transfer secepatnya." Selama percakapan, seorang prajurit muda, Will Wanlong, memegang ponsel yang disesuaikan secara khusus, berjalan ke nomor 47 dan menyerahkan ponsel itu kepadanya. Pihak lain tidak mengulurkan tangan untuk menjawab, tapi membiarkan rombongan di sekitarnya menerima panggilan, dan kemudian segera mengambil ponsel dan memutar nomor luar negeri. Panggilan itu dengan cepat tersambung, dan rombongannya segera mengangkat telepon ke telinga pria kulit hitam kaya itu, yang berkata dengan suara gemetar, "Cepat lakukan pembayaran ke rumah lelang, 2 miliar dolar."
Setelah itu, semua orang diam-diam menunggu pesan konfirmasi. 5 menit kemudian, Song Wanting menerima peringatan dari staf keuangan bahwa 2 miliar US dollar telah dikreditkan. Jadi, dia tersenyum dan berkata, "Keuangan kami telah mengkonfirmasi pembayaran. Silakan naik ke panggung di nomor 047 dan bawa Hao Chundan di depan umum." Rombongan Taipan Hitam dengan cepat berkata, "Halo, ketua kami sangat tidak nyaman untuk bergerak. Sangat sulit ketika kami melewati pemeriksaan keamanan sekarang. Bisakah kami mengatur staf untuk membawa Hao Chundan?" Song Wanting menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sopan, "Tuan, saya sangat menyesal. Peraturan lelang kami adalah bahwa semua pelelangan yang mengambil Hao Chundan harus naik ke atas panggung dan mengambilnya di tempat. Jika nomor 047 tidak nyaman, kami dapat mengaturnya staf untuk membantunya ke atas panggung." Rombongan itu sedikit kesal. Lagi pula, 2 miliar dolar Amerika Serikat dihabiskan dan mereka tidak bisa menyetujui permintaan sekecil itu. Ini sangat tidak manusiawi. Kita lanjut lagi ke bab 3897. Namun, sebelum dia bisa mengungkapkan pendapatnya, pria kulit hitam kaya itu sebelahnya segera memperingatkan, Jangan bicara omong kosong." Rombongan itu segera tutup mulut dengan penuh minat. Segera, pria kulit hitam kaya itu berjalan ke panggung perlahan, gemetar selangkah demi selangkah, dan dengan dukungan rombongannya dan seorang prajurit dari istana Wanlong. Lebih dari 400 orang di bawah menyaksikan terhuyung-huyung dan gemetaran sepanjang jalan ke panggung. Semuanya tersiksa, dan dia berjalan tiba-tiba selama 7 atau 8 menit untuk jarak yang dapat ditempuh orang dalam waktu paling lama 30 detik. Ketika dia datang untuk berdiri di atas panggung, seluruh orang itu bahkan lebih pusing. Dia telah menjatuhkan Li Tailai, dan ketika dia melihat pria kulit hitam yang kaya itu, dia memarahi giginya dengan gigi terkatup. "Rumput, cucu ini berdiri di sana, gemetar seperti seluruh tubuh ibunya telah melalui listrik tegangan tinggi, dan mata Roji akan dihancurkan olehnya menjadi buta." Faktanya, kualitas Li Tailai tidak rendah, dan dia biasanya adalah seorang pengusaha Konfusianisme yang dikenal karena kelembutan dan keanggunannya. Tetapi hari ini mentalitasnya sangat terstimulasi dan dia melewatkan pil peremajaan, membuatnya menjadi pemuda yang marah. Sekarang dia sangat marah ketika dia melihat semuanya, dan dia ingin memarahi semua orang ketika dia melihatnya. Song Wanting berdiri di depan panggung lelang dan berkata sambil tersenyum, "Mari kita ucapkan selamat kepada nomor 047 karena memenangkan lelang malam ini. Tentu saja saya juga ingin mengingatkan 047 di sini bahwa Anda berhasil memenangkan pil peremajaan pertama dan peremajaan berikutnya, dan lelang Anda akan kehilangan kualifikasi untuk menawar. Tahukah Anda?" Pria kulit hitam yang kaya itu tidak tahu apakah dia menganggukkan kepalanya atau apakah dia telah menggelengkan kepalanya di depan dan ke belakang sepanjang waktu. Dia mengulurkan tangannya dengan gemetaran dan dengan tajam menunjuk ke seperempat pil peremajaan di layar panggung dan berkata dengan tidak sabar, Beri. Aku ingin makan sekarang. Makan sekarang." Song Wanting sedikit mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu kami akan meminta staf kami untuk menyerahkan pil Hao Chundan kepadamu." Setelah itu, Song Wanting melihat tangannya gemetaran hebat. Dia berkata, "Biarkan staf kami langsung memberi Anda makan dan minum pil obat." Segera, Song Wanting mengangguk ke prajurit Wanlong Hall yang telah berdiri di samping Hao Chundan. Pihak lain segera memegang Hao Chundan di kedua tangan dan berjalan ke sisi orang kaya kulit hitam, memegang dagu orang kaya kulit hitam itu dengan satu tangan
dan perlahan dengan tangan yang lain seperempat pil peremajaan diambil dan dihadapkan dan di depan saksi semua orang itu dikirim ke mulutnya. Serangkaian aksi ini telah diperbesar oleh layar lebar di tempat kejadian. Dapat dilihat dengan sangat jelas oleh semua orang. Oleh karena itu, pada saat ini lebih dari 400 orang di tempat kejadian tanpa terkecuali. Semua menyaksikan dengan napas tertahan. Tidak ada satupun orang yang berani berkedip karena mereka takut kehilangan kelahiran ajaib. Tentu saja, ada juga banyak orang yang benar-benar skeptis. Lagi pula, gejala Parkinson orang ini terlalu serius, dan semua orang tahu betul, sama sekali tidak ada kemungkinan penyembuhan medis untuk penyakit Parkinson yang serius. Di Thailand masih tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Sial, jika ada 2 orang lagi seperti ini, seluruh bangunan akan runtuh. Saya tidak tahu siapa yang menggemakannya kemudian. Orang ini gemetaran seperti ini. Bahkan jika papan peti mati tidak dapat ditutup, saya tidak percaya bahwa Hao-Chunan dapat menyembuhkannya kali ini. Pada saat ini, pil obat telah dimasukkan ke dalam mulut orang kaya hitam itu oleh staf. Pada saat ini, semua orang menatap layar dengan mata terbuka lebar dan tidak bergerak. Adegan ini begitu sunyi, seolah-olah jarum jatuh ke tanah, semua orang bisa mendengarnya. Lebih dari 400 orang di seluruh adegan benar-benar tidak bergerak dan hampir sepenuhnya membeku. Selain pria kulit hitam yang kaya, dia masih berdiri di atas panggung, gemetar keras kepala, dan seperempat pil peremajaan telah meleleh di mulutnya dalam sekejap. Kita lanjut lagi ke bab 3898. Khasiat Hao-Chunan tidak pernah mengecewakan pengguna. Begitu pria kulit hitam kaya itu memasukkan seperempat pil peremajaan ke dalam mulutnya, dia merasa pil itu berubah menjadi arus hangat dan langsung mengalir ke perutnya. Segera setelah itu, aliran panas ini langsung menghilang dari perut ke seluruh tubuh. Setelah itu, dia merasakan perasaan luar biasa yang belum pernah dia rasakan di dalam hidupnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya dimandikan dalam cahaya suci Tuhan, dan dia merasa bahwa setiap bagian tubuhnya sangat nyaman. Kemudian, dia tiba-tiba merasakan indranya seolah-olah telah memasuki keadaan gerak lamban. Itu karena amplitudo gemetar tubuhnya tiba-tiba mulai melambat dengan tajam. Dan dia sudah terbiasa dengan getaran kuat yang tidak disengaja dari tubuhnya. Dan ketika kecepatan gemetaran tubuhnya tiba-tiba melambat secara signifikan, dia tidak bereaksi sama sekali. Selain itu, segera sesuatu di sekitarnya, semua orang di sekitarnya hampir berdiri sana tanpa bergerak. Jadi, dia tidak dapat menemukan referensi yang cocok untuk menilai apakah kecepatan getarannya melambat karena sangat lambat. Ya, indranya masih lambat. Tidak hanya dia tidak memahaminya, tetapi juga yang lain. Mereka juga melihat lelaki tua itu di atas panggung, dan kecepatan goncangannya menjadi sangat lamban dalam sekejap. Tetapi mereka juga tidak memiliki referensi lain, jadi mereka tidak tahu apakah mereka terpesona. Namun, perbedaan antara mereka dan lelaki tua itu adalah mereka belum pulih untuk sementara waktu, tetapi begitu mereka pulih, mereka dapat segera menemukan referensi dari diri mereka sendiri. Mereka yang memiliki respon cepat pertama-tama akan merentangkan tangan, mengepalkan 10 jari, dan kemudian membuka telapak tangan. Dengan mengkonfirmasi kecepatan menutup dan membuka jari, mereka dapat menilai bahwa mereka tidak memiliki ilusi bahwa mereka melihat hal-hal yang lebih lamban.
Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa goncangan lelaki tua di atas panggung telah meningkat pesat. Ketika mereka ingin melihat dengan jelas lagi, mereka ngeri menemukan bahwa lelaki tua itu berhenti bergetar. Pada saat ini, seseorang di stand lelang berteriak, "Ya Tuhan, lihat, orang tua ini tidak gemetar sama sekali." Semua orang melihatnya lagi, dan satu-satu lelaki tua yang bergerak di antara penonton sekarang telah benar-benar berhenti. Pria kulit hitam tua yang telah terguncang sampai ke titik bayangan visual berdiri di sana dengan tenang seperti patung lilin tidak bergerak. Pada saat ini, orang kaya kulit hitam itu melihat gerakan banyak orang di antara penonton dan akhirnya menyadari bahwa bukan waktu yang berhenti atau inderanya yang melambat, tetapi dia benar-benar berhenti bergetar. Pada saat ini, dia mencoba mengangkat tangan dan menyentuh hidungnya. Di masa lalu, tindakan paling sederhana adalah yang paling sulit baginya. Karena penyakit Parkinson yang parah, jari-jari, pergelangan tangan, lengan, bahkan seluruh tubuhnya terus-menerus gemetar. Sangat sulit baginya untuk mengangkat tangannya dan tidak mungkin menyentuh hidungnya secara akurat. Selama malam yang tak terhitung jumlahnya, dia tenggelam dalam mimpi indahnya sendiri, bahagia dan tidak mau bangun. Dan sebagian besar mimpi indah itu adalah dia akhirnya berhasil menyentuh hidungnya. Kebahagiaan begitu sederhana baginya, tetapi begitu juga kesulitannya. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa dia baru saja meminum pil peremajaan, dan dalam waktu kurang dari setengah menit, tidak hanya seluruh tubuhnya berhenti gemetar, tapi bahkan rasa kekuatan tubuhnya sangat pulih. Dia mengangkat tangannya dengan mudah, hampir tanpa penyimpangan apapun, dan menyentuh hidungnya. Pada saat ini, kelenjar lakrimarnya tampak kehilangan kendali, dan air matanya mengalir satu demi satu tanpa berhenti. Perasaan ini baginya seperti terlahir kembali. Dia sangat bersemangat sehingga dia tiba-tiba melompat di tempat. Dan pada saat itu dia mendarat dengan keras. Dia sepertinya melampiaskan dan berteriak dengan keras, "Parkinson, kamu telah menyiksaku seperti iblis begitu lama. Hari ini akhirnya aku mengalahkanmu." Seorang pasien Parkinson parah yang ditopang oleh seseorang dan berjalan puluhan meter dalam 7 atau 8 menit sekarang bukan tanpa tidak menunjukkan gejalanya, tapi bahkan dapat melompat di tempat, berteriak keras, dan bahkan berbicara seperti sebelumnya, hampir seperti ilusi. Alhasil, terjadi ledakan seruan dari para penonton. Banyak orang secara tidak sadar berdiri, seolah-olah mereka sangat ketakutan, dan berteriak dengan marah di mulut mereka. Seseorang berteriak, "Ini tidak mungkin." Seseorang berteriak lagi, "Dia sangat baik." Seseorang berteriak lagi, "Aku pasti sedang bermimpi." Oke, kita lanjut lagi ke bab 3899. Seseorang berteriak lagi, "Ini bukan mimpi, ini adalah keajaiban." Orang kaya Timur Tengah yang memutuskan untuk menyerah pada menit terakhir dan tidak harus menaikkan harga sangat menyesal pada saat ini, sehingga dia menangis. Dia menutupi jantungnya dengan satu tangan dan membanting yang lain ke wajahnya, tersendak dan mengutuk, "Pembunuhan, dasar bajingan terkutuk. Apa gunanya menyimpan uang? Ya, apa gunanya? Apakah Anda masih akan ke surga dengan uangmu?" Setelah dia selesai berbicara, dia menutup wajahnya yang membengkak dan kedua tangannya dan mulai menangis. Pada saat yang sama, orang-orang yang menampar dirinya sendiri dengan telapak tangan bukan hanya orang terkaya di Timur Tengah.
Banyak orang yang memiliki sikap penonton pertunjukan yang bagus sebelumnya atau yang telah menanyai Hao Chundan benar-benar terkejut dengan pemandangan yang menakjubkan ini. Selain terkejut, itu sangat disesalkan. Di antara mereka, banyak orang benar-benar mendapat 2 miliar dolar. Selain itu, banyak orang sebenarnya sakit parah. Jika tidak, mereka tidak akan datang sejauh ini untuk berpartisipasi dalam lelang Hao Chundan. Namun, mereka seperti katak di dalam sumur, berpikir bahwa obat ini tidak dapat bernilai banyak uang. Jadi, begitu saya muncul, saya langsung melepas ide untuk menawar. Sekarang mereka akhirnya menyadari keajaiban Hao Chundan. Tetapi mereka telah melewatkan satu-satunya kesempatan untuk mengetahuinya. Mereka mengira bahwa harga 2 miliar dolar Amerika Serikat telah mencapai harga setinggi langit. Tetapi mereka baru sekarang mengerti betapa tingginya harga ini dibandingkan dengan efek magicnya yang tak tertandingi. Itu hanyalah harga kubis. Karena orang-orang kaya itu paling tahu bahwa hidup adalah hal yang paling berharga di dunia ini. Apa itu 2 miliar dolar? Selama Anda masih hidup, semuanya mungkin. Jika Anda tidak percaya, lihat Steve Jobs. Ketika Steve Jobs meninggal pada tahun 2011, Apple memiliki kekayaan lebih dari 300 miliar dolar Amerika Serikat. 10 tahun setelah kematian Steve Jobs, nilai pasar Apple mencapai 3 triliun US dollar. Ketika Jobs meninggal, semua kekayaan bersihnya dihitung, yang mungkin lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat. Dan setelah kematiannya, harta keluarga diwarisi oleh istrinya. Jika pada saat itu dia diberi kesempatan untuk menghabiskan 2 miliar dolar untuk memperpanjang hidupnya, maka dia tidak hanya dapat bertahan dalam kesehatan yang baik, tetapi nilainya juga akan melebihi dari 100 miliar dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, karena pil peremajaan memiliki efek yang begitu ajaib, maka akun ini tidak peduli bagaimana cara menghitungnya, dan ini adalah untung besar. Pada saat ini, bahkan Fei Yanzong yang telah lama terdiam tidak bisa menahan diri untuk merasakan gelombang kegembiraan. Dia akhirnya mengerti bahwa Hao Chundan dapat memperpanjang hidup selama 20 tahun. Dan itu sama sekali bukan hanya retorika. Terlebih lagi, semakin dia bertekad untuk memenangkan pil peremajaan terakhir, dia merasa bahwa selama dia bisa hidup selama 20 tahun lagi, apalagi puluhan miliar dolar, baginya, bagaimana jika dia mengambil setengah dari harta keluarganya? Selama Anda hidup, Anda masih dapat menikmati setengah sisanya. Tetapi jika dia mati, bahkan jika kekayaan keluarganya 10.000 atau 100 juta kali lipat, apa yang akan dilakukan? Pada saat ini, Li Tailai yang melewatkan pil peremajaan dan mentalnya benar-benar runtuh, bahkan lebih terkejut. Dia mulai menyesalinya. Pada saat yang krisis terakhir, dia tidak menggertakkan giginya dan terus menaikkan harganya. Selain itu, dia adalah salah satu dari sedikit orang di antara hadirin yang paling tahu efek pil peremajaan. Dia memarahi dirinya sendiri dalam hati. Bajingan, dasar bajingan. Anda tidak tahu bahwa pil peremajaan memiliki efek anti langit. Tetapi Anda masih mengutamakan uang. Anda memiliki peluang terbaik untuk mendapatkan kuartet ini. Pil peremajaan ternyata diambil oleh orang lain. Otakmu dimakan anjing. Dan semakin dia memikirkannya, semakin tidak seimbang pikirannya. Jadi dia berdiri dengan putus asa, menunjuk ke orang tua di atas panggung dan berteriak histeris. Hao Chundan, ini Hao Chundan. Ini Hao Chundan sialan. Lihat, kalian gangster. Aku sudah melihat dunia. Seperempat pil peremajaan membuatmu terlihat seperti burung. Katakan, aku mendapat kehormatan untuk meminum seluruh pil peremajaan Hao Chundan.
dengarkan aku dengan jelas. Itu pil utuh, kalian bantu ayam pedas menjadi iri perlahan. Kita lanjut lagi ke bab 3900. Teriakan tiba-tiba Litalai mengejutkan semua orang. Tidak ada yang akan mengira bahwa sebenarnya ada seseorang yang telah meminum seluruh pil permajaan di tempat kejadian. Namun, kebanyakan orang secara alami tidak mempercayainya. Lagi pula, barang ini sangat mahal. Orang yang bisa membeli semuanya pasti terkenal di seluruh dunia. Tetapi, kebanyakan orang di tempat kejadian tidak mengenal Litalai. Jadi, saya hanya merasa bahwa orang ini hanya ngoceh. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa pria ini pasti telah kehilangan hatinya karena dia tidak dapat mengambil Hao Chundan yang pertama. Pada saat ini, Litalai sudah kehilangan akal sehatnya dan dia ingin memarahi beberapa kata untuk melampiaskan depresinya. Melihat banyak orang meragukan, dia segera berteriak dengan marah. "Mengapa kalian semua menggunakan hal semacam ini? Mengapa Anda melihat Lao Tzu? Apakah pikir Lao Tzu bercanda dengan Anda? Biar saya memberitahu Anda," berpikir saat itu. Tepat ketika Litalai sombong dan bersiap untuk datang perlahan, Song Wanting berkata dengan wajah dingin, "Tidak, 055. Saya telah menekankan disiplin di tempat berkali-kali sebelum memulai. Mengapa Anda terus melanggarnya berulang kali?" Litalai hendak memari jalan ketiga. Dia melihat mata dingin Song Wanting dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Dia baru saja ingat bahwa bos di balik pelelangan hari ini pasti Ye Chen dan Song Wanting pasti bekerja untuk Ye Chen. Dia secara terang-terangan melanggar aturan Venua di sini. Bukankah dia bertabrakan dengan Tuan Ye Chen? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba berkeringat dingin dan arogansi dan kemarahan yang baru saja dia hilangkan dalam sekejap. Dia dengan cepat melipat tangannya dan memohon dengan getir, "Nona Song, saya benar-benar minta maaf. Saya impulsif. Demi memberi saya kesempatan lagi, saya berjanji tidak akan pernah berbicara omong kosong lagi." Song Wanting menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, "Maaf, 055, aturan adalah aturan." Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah petugas dan orang-orang dari istana Wanlong di samping dan berkata, "Tolong keluarkan nomor 055. Litalai membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat bahwa penjaga keamanan yang mengesankan telah tiba, dia tahu bahwa dia telah berbuat kesalahan besar. Jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan cemberut dan mengikuti penjaga keamanan keluar tanpa berkata-kata. Song Wanting juga merasa sedikit menyesal. Litalai biasanya orang yang baik dan kualitas psikologisnya juga sangat baik. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melakukan hal yang tidak rasional hari ini karena pil permajaan. Menurut aturan yang ditetapkan oleh Ye Chen, Litalai akan benar-benar ketinggalan dari lelang Hao Chundan di masa depan. Selain itu, terakhir kali dia bisa menembak Hao Chundan, dia benar-benar beruntung. Tidak ada orang lain yang tahu bahwa barangnya hari itu. Namun, setelah pelelangan malam ini, Hao Chundan pasti akan menjadi harta karun terkenal di kelas atas. Oleh karena itu, Litalai tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu lagi dalam hidupnya. Melihat Litalai dibawa keluar dari Venua dalam keadaan putus asa, Song Wanting menghela napas tanpa daya dan kemudian berkata, "Nomor 055 telah dikeluarkan dari Venua karena mengabaikan aturan Venua dan mengganggu ketertiban Venua. Selanjutnya, silakan isi nomor 201. Selamat, nomor 201 memiliki kualifikasi untuk secara resmi menawar Hao Chundan." Di barisan terakhir kerumunan, seorang pria berumur 60-an berdiri dengan penuh semangat. Dia gemetar karena kegembiraan dan menggenggam kedua tangannya.
Terima kasih Nona Song. Terima kasih Ji Kintang. Terima kasih Istana Buckingham. Sebelum orang ini memasuki lapangan, dia tahu bahwa dia adalah pemain pengganti nomor 1. Tetapi dia memiliki mentalitas yang baik dan tahu bahwa dia tidak mungkin berhasil dalam permainan pengganti. Jadi dia datang dengan ide untuk membuka matanya dan melihat dunia untuk waktu yang lama. Namun setelah menyaksikan efek ajaib dari Hao Chundan dengan matanya sendiri, barusan dia juga merindukan Hao Chundan di lubuk hatinya yang terdalam. Oleh karena itu, dia tidak bisa tidak merasakan kasihan di dalam hatinya, menyesali bahwa dia hanya kurang satu kualifikasi untuk menawar Hao Chundan. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa kesempatan ini akan datang begitu tiba-tiba. Jadi dia berjalan keluar dari barisan terakhir dan berlari sampai ke posisi Li Tailai di depan. Namun ketika dia hanya berdiri beberapa langkah, dia tiba-tiba tersandung ke tanah. Dan segera dia sudah berlutut di tanah. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa dia pasti terlalu bersemangat. Jadi ketika dia jatuh dengan bawang putih di bawah kakinya, dia berlutut di tanah, menutupi wajahnya dan menangis. Dia menangis sangat sedih sambil menangis. Dia berteriak tanpa daya seperti anak kecil. Saya menunggu sampai saya memenuhi syarat untuk mengisi kursi. Tapi saya tidak mampu. Dengan teriakan ini, dia meneriakkan suara sepenuh hati, setidaknya setengah dari orang-orang di tempat kejadian. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kita sambung lagi di video berikutnya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Terima kasih telah klik video saya. Ketemu lagi. Sampai jumpa. See you.